Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Uranisa Sibuan dengan NIM 230951104 dan di sini akan mempresentasikan case based learning saya dalam mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, dan di sini saya mengangkat topik dermatofisis pada kucing. Latar kasus: Putih adalah seekor kucing domestik berusia 4 bulan yang tinggal bersama pemiliknya di sebuah rumah di kawasan perkotaan. Sebagai hewan peliharaan yang aktif dan ceria, Putih biasanya bermain di dalam dan sekitar rumah. Namun dalam beberapa minggu terakhir, pemilik Putih mulai memperhatikan perilaku yang tidak biasa. Putih sering menggaruk-garuk bagian tubuhnya, terutama di sekitar telinga dan tengkuk, dan dia tampak gelisah. Awalnya, pemilik mengira bahwa Putih mungkin hanya mengalami iritasi kulit biasa atau alergi terhadap sesuatu di lingkungan sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, pemilik melihat bahwa terdapat bercak-bercak botak yang mulai muncul di area yang sering digaruk. Kulit di sekitar bercak tersebut juga tampak kemerahan dan meradang. Pemilik Putih kemudian memutuskan untuk membawa kucingnya ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di klinik, dokter hewan melakukan pemeriksaan fisik dan mencatat gejala yang ada. Dokter hewan mengkonfirmasi bahwa Putih terinfeksi dermatofisis, yaitu infeksi jamur yang umum terjadi pada kucing. Etiologi: Dermatofitosis adalah infeksi jamur yang menyerang lapisan luar kulit, rambut, dan kuku. Penyebab utamanya adalah infeksi oleh jamur dermatofit seperti Microsporum, Trichopiton, dan Epidermopiton. Jamur ini menyukai lingkungan yang lembab dan hangat, sehingga kondisi seperti keringat berlebih dan penggunaan pakaian ketat dapat meningkatkan risiko infeksi. Faktor lain yang berperan adalah kontak langsung dengan orang atau hewan yang terinfeksi, serta kondisi sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jamur dermatofit menginfeksi dengan cara menempel pada kulit, menembus lapisan luar kulit, dan menyebar ke jaringan yang lebih dalam. Gejala yang timbul dapat berupa ruam kemerahan, gatal, kulit bersisik, rambut rontok, atau kuku yang menguning dan menebal. Epidemiologi: Dermatofisis pada hewan merupakan masalah kesehatan yang cukup umum dan dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh dunia. Penyebaran penyakit ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, suhu, dan kelembapan. Daerah dengan iklim tropis dan subtropis yang hangat dan lembab cenderung memiliki prevalensi dermatofisis yang lebih tinggi. Penyebaran penyakit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis hewan, lingkungan, dan manajemen hewan. Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing sering menjadi reservoir utama jamur dermatofit. Faktor risiko lainnya meliputi kepadatan populasi hewan, kondisi sanitasi yang buruk, dan imunosupresi pada hewan. Jamur dermatofit dapat bertahan hidup di lingkungan selama berbulan-bulan, sehingga kontaminasi kandang, peralatan, dan tanah dapat menjadi sumber penularan yang signifikan. Selain itu, hewan liar juga dapat berperan sebagai faktor dalam penyebaran penyakit ini. Jenis dermatofisis: Ketiga jenis ini disebabkan oleh spesies dermatofit seperti Trichopiton dan Microsporum, dan di sebelah bisa kita lihat gambarnya. Yang pertama ada Tinea corporis, infeksi pada kulit yang sering muncul sebagai bercak merah dan gatal. Biasanya terjadi di daerah yang terbuka. Nomor 2 ada Tinea capitis, infeksi pada kulit kepala yang dapat menyebabkan kerontokan rambut dan bercak botak. Dan yang ketiga ada Tinea unguium, infeksi pada kuku yang menyebabkan perubahan warna, ketebalan, dan mungkin kerusakan pada kuku. Identifikasi jamur dapat kita lakukan dengan berbagai cara seperti berikut ini. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Dokter hewan akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat gejala klinis seperti bercak botak, kemerahan, atau koropeng pada kulit. Yang kedua dengan cara pengambilan sampel. Sampel kulit atau rambut diambil dari daerah yang terinfeksi. Sampel ini dapat mencakup potongan kecil kulit atau rambut yang terkena. Yang ketiga ada kultur jamur. Sampel yang diambil kemudian ditempatkan dalam media kultur yang mendukung pertumbuhan jamur. Proses ini memungkinkan dokter untuk mengidentifikasi jenis jamur yang ada. Yang keempat ada pengujian mikroskopis. Sampel juga dapat diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat bentuk dan struktur jamur. Ini membantu dalam menentukan spesies jamur berdasarkan karakteristik morfologisnya.
Yang kelima ada Dermophyt Tasmanium atau DTM. Ini adalah media khusus yang dapat menunjukkan perubahan warna jika Dermophyt tumbuh. DTM sering digunakan untuk diagnosis cepat. Dan terakhir ada PCR atau Polymerase Chain Reaction. Metode molekuler ini dapat digunakan untuk mendeteksi DNA jamur dan memberikan hasil lebih cepat dan spesifik. Cara infeksi bisa disebabkan oleh kontak langsung, lingkungan yang terkontaminasi, interaksi dengan hewan lain, dan beberapa ada faktor resiko. Yang pertama ada sistem imun yang lemah, hewan dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti anak kucing, kucing tua atau hewan yang sedang sakit lebih rentan terhadap infeksi. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Lingkungan yang lembab dan hangat dapat memfasilitasi pertumbuhan jamur sehingga meningkatkan risiko infeksi. Yang ketiga cedera pada kulit. Luka atau goresan pada kulit dapat menjadi pintu masuk bagi jamur untuk masuk dan menyebabkan infeksi. Dan yang terakhir adalah penularan melalui manusia. Gejala klinisnya bisa kita lihat dengan adanya bercak botak, kemerahan dan iritasi, gatal dan rasa sakit, keropeng dan pengelupasan kulit, infeksi pada kuku, dan gejala sistemik seperti lemas, tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Di sini ada beberapa gambarnya. Prevensi. Beberapa cara yang dapat diambil sebagai langkah pencegahan yaitu adalah kebersihan lingkungan, 2 pemeriksaan kesehatan hewan rutin, dan 3 adalah isolasi kucing yang telah terinfeksi dari kucing yang masih sehat, dan keempat hindari kontak dengan hewan terinfeksi, 5 perawatan kulit dan kuku, dan 6 harus mengedukasi para pemilik hewan. Atas pentingnya pencegahan-pencegahan berikut untuk menghindari penyakit dermatofitosis. Pengobatan. Pertama, dokter hewan meresepkan obat anti jamur topikal seperti salep atau krim yang mengandung terbinafine, miconazole, atau clotrimazole yang dioleskan pada area yang terinfeksi 2 kali sehari. Dalam kasus infeksi yang lebih parah mungkin infeksi yang lebih parah dan luas, obat anti jamur oral seperti bisulfulvin atau intraconazole mungkin diperlukan dengan pengobatan yang berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan. Selain itu penting untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal kucing untuk menghilangkan spora jamur. Langkah ini meliputi mencuci tempat tidur dan mainan dengan air panas, serta menggunakan disinfektan pada permukaan yang terkontaminasi. Jika kucing mengalami rasa gatal atau iritasi yang signifikan, dokter hewan dapat meresepkan obat antiinflamasi atau antihistamin untuk meredakan gejala tersebut. Pemantauan secara berkala sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan pengobatan, termasuk uji kultur ulang untuk memastikan bahwa infeksi telah sembuh. Setelah pengobatan, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan untuk menghindari infeksi ulang, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kucing yang terinfeksi dermatofisis dapat pulih sepenuhnya dengan pengobatan yang tepat dan perhatian yang baik. Setelah melakukan pengobatan, Putri pun perlahan pulih dan ceria kembali, serta sudah dapat bermain kembali bersama pemiliknya dengan lincah tanpa terinfeksi jamur. Kesimpulan, dermatofisis yang disebabkan oleh jamur dermatofit dapat menular melalui kontak langsung dan lingkungan yang terkontaminasi, sehingga memerlukan perhatian ekstra dari pemilik hewan peliharaan. Gejala klinis seperti bercak botak, kemerahan, dan rasa gatal seringkali menjadi tanda awal yang perlu diwaspadai. Pengobatan melibatkan penggunaan obat anti jamur tropikal atau oral, serta pembersihan lingkungan untuk menghilangkan spora jamur. Pencegahan melalui kebersihan dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk menghindari infeksi dan memastikan kesehatan hewan peliharaan. Dengan pendekatan yang holistik, termasuk diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, kucing yang terinfeksi dapat pulih sepenuhnya dan pemilik dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi hewan peliharaan mereka dari infeksi di masa depan. Berikut adalah referensi dari jurnal-jurnal yang saya ambil. Baik,
Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kita dan membuat kita lebih peduli tentang kesehatan hewan dan juga peduli tentang jamur yang menyebabkan penyakit dermatofitosis. Sekian dari saya, Diva Oranisasi Sibuan undur diri. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.